Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali pada ibadah hari ini. Sebelum kita melakukan ibadah pada hari ini, ada beberapa warta yang ingin saya tekankan, di mana pertama menginformasikan kepada seluruh jemaat GKJ Genuk bahwa Majelis Genuk telah membuka kembali ibadah secara ragawi atau tatap muka pada tanggal 16 Agustus 2020. Ibadah pagi akan dilayani pada pukul 7 dan ibadah sore akan dilayani pukul 17 atau pukul 5. Bagi jemaat yang belum bisa ke gereja, majelis juga memberikan fasilitas ibadah online live streaming untuk ibadah di rumah. Adapun untuk usia yang bisa hadir pada saat itu sesuai protokol kesehatan minimal 14 tahun dan maksimal 65 tahun. Kemudian yang kedua, ibadah raya unduh-unduh akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 dua kali, ibadah pagi dan ibadah sore. Kemudian yang ketiga, ibadah pada tanggal 16 Agustus 2020 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Ekoloso Purwibowo SPAK. Kemudian untuk ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Wawan Setiawan STH, dan bagi per blok ibadah pagi dibagi menjadi dua, yaitu ibadah untuk blok A dan blok sampai blok D. Kemudian yang ibadah sore untuk blok E sampai blok A. Demikianlah informasi yang saya tekankan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati untuk memasuki ibadah Minggu 9 Agustus 2020 dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 4. Bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa bersembah. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah perjamuan kudus kali ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, baiklah kita bercermin akan firman Allah melalui hukum kasih yang kali ini saya baca dari Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Karena kita belum dapat mengasihi dengan sempurna baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Marilah kita mengakui kekurangan Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang pertama, bila ku renungkan dosaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui kekurangan kita dan dosa kita, Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah senantiasa menganugerahkan kepada kita satu firman yang indah sekali, yang merupakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Injil Matius 6 ayat 25 sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, kemurahan kasih Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Dan kepada kita diperintahkan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita terima berita anugerah. Dan kita sanggupi petunjuk hidup baru melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 14. Bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Engkau izinkan kami beribadah, bahkan mengikuti perjamuan kudus. Sekalipun kami harus masih mengikuti dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami, menyertai jemaat-Mu GKJ Genuk yang selalu setia kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk para adiyuswa, warga dewasa, para pemuda dan anak-anak. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Seberapa yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, terutama di dalam mengupayakan kesehatan bangsa ini dari COVID-19. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami boleh pasrah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa memberkati kami semua. Seluruh kegiatan jemaat-Mu, kegiatan majelis gereja, kegiatan komisi, kegiatan pengurus blok, Tuhan berkati agar semua mendatangkan
berkat bagi jemaatmu GKJ Genuk. Dan saat ini kami hendak mengucap syukur melalui persembahan yang hendak kami haturkan kepadamu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam namamulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan, akan kita barengi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada ibadah saat ini kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan, persembahan ini Engkau terima, Engkau sucikan, Engkau berkati. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan-persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, terkhusus untuk pelayanan di GKJ Genuk dan sekitarnya. Selanjutnya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Berkati kami semuanya, baik kami yang mendengarkan firman-Mu, terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Engkau berikan roh hikmat dan kebijakan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4, diteruskan ayat 20, 21, 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya.
Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 22 sampai 22. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan kau apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ayat 26 sampai 28, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini percaya akan rancangan Tuhan. Kita manusia selalu bangga dengan prestasi kita, merasa semuanya bisa dicapai dengan kemampuannya. Tetapi bagaimanapun kemampuan manusia itu terbatas, sehingga kita menghadapi kesulitan, kegagalan, dan barulah mulai sadar akan kelemahannya. Datanglah rasa takut dan khawatir. Mereka lupa bahwa kita hidup itu ada yang menciptakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudara sebagai anak-anak Yakub itu sangat indah untuk disimak. Dalam keluarga, Yusuf selalu dimanja oleh Yakub ayahnya yang ternyata membangkitkan kebencian dan kemarahan dari saudara-saudaranya. Sebagai puncak dari kebencian dan kemarahan, mereka hendak membunuh Yusuf. Itulah rencana manusia, rancangan manusia, bukan rencana Tuhan.
Atas usul Ruben, sebagai saudara tertua, Yusuf dimasukkan dalam sumur. Karena secara diam-diam Ruben akan berusaha menolongnya. Rencana Ruben belum kesampaian, muncullah usul Yehuda untuk menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Ismail. Dan dijuallah Yusuf dengan harga 20 shikal perak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa akhirnya Yusuf dijual? Setidak-tidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, Yusuf lenyap dari dalam keluarga, dari pandangan mereka. Istilah orang Jawa, wis ora nyawang meneh. Yang kedua, mungkin hidup Yusuf akan sengsara sebagai budak belian. Dan itu mengharapkan sengsara. Dengan kata lain, ben ngerasaki. Yang ketiga, yang penting mereka tidak membunuh Yusuf. Tidak membunuh, menjual, mau kemana terserah. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kesalahan besar bagi mereka. Yang pertama, bagi Ruben selaku anak tertua atau saudara tertua, tidak berani bertanggung jawab untuk membela kebenaran dan kejujuran. Takut dengan saudara-saudara yang lain. Yang kedua, mereka telah kehilangan kasih dalam keluarga sampai tega menyengsarakan, bahkan tega membunuhnya. Kejam amat. Yang ketiga, mereka puas karena merasa berhasil. Tetapi lupa, dalam pekerjaan itu mereka telah kehilangan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah selanjutnya ternyata perjalanan Yusuf memang dimulai dari sakit hati karena harus mengalami penderitaan sebagai budak belian. Tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan dan kejujurannya, sehingga Yusuf dikenal sebagai orang baik. Biarpun budak, orang baik. Bahkan ketika Yusuf di dalam penjara pun dikenal sebagai orang baik. Dengan penuh kasih, Yusuf suka menolong sesama yang ada dalam penjara. Yang pada gilirannya Yusuf memang bebas dari penjara dan akhirnya menjadi raja muda di negeri Mesir. Setelah Yusuf menjadi raja muda, apa yang dilakukan? Perjalanan Yusuf panjang dan harus dijalani dengan tulus di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Dalam hal inilah maka perjalanan hidup Yusuf dapat dikatakan hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya yang pernah menyakiti, yang pernah mencelakakan, tetapi Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam. Karena pertolongan Yusuf, ayah dan saudara-saudaranya bisa bebas dari bencana kelaparan. Bisa makan, bisa minum.
Karena jasa Yusuf mereka mendapat fasilitas di negeri Mesir. Inilah rencana Tuhan yang indah bagi keluarga Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, layak bagi kita orang Kristen menjalani kehidupan ini dengan penuh ketekunan, kesetiaan dan kejujuran, walaupun harus hidup dalam keadaan susah. Susah mungkin karena COVID-19, susah mungkin karena ekonomi kita berantakan, susah karena kehilangan pekerjaan, dan masih banyak kesusahan-kesusahan lain yang menghimpit kita. Tetapi jika semua itu kita jalani bersama Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang tidak pernah kita rencanakan. Karena rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah untuk hidup kita orang-orang percaya. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini dipenuhi dalam perjalanan hidup Yusuf, yaitu dia mendapatkan damai sejahtera, tidak mendapatkan kecelakaan walaupun hidupnya menderita, dan punya hari depan yang membahagiakan, yaitu menjadi raja muda di Mesir. Belajarlah dari Yusuf sehingga kita menikmati damai sejahtera. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk hidup dalam rancangan Tuhan, sehingga kami benar-benar akan menikmati damai sejahtera. Oleh karena itu, ajarilah kami dapat berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini akan dilayani sakramen perjamuan kudus, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan yang pertama, penyelamatan Allah kepada keluarga kita, ayah, ibu, dan anak-anak sebagai keluarga Allah. Yang kedua, perjamuan kudus yang sempurna di surga dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita tidak bisa selamat tanpa anugerah Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan keluarga kita untuk menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga keluarga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudaraku, marilah sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita akan siapkan hati kita dengan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat 155. Ambillah roti ini. Yesus diberi lambang kasih yang tak terberi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi lambang kasih yang tak terberi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia
tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan dan minum dalam sakramen, marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang di sorga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Roti yang sudah saudara terima, makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Selamat menikmati. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Anggur yang sudah saudara terima, minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Selamat menikmati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah merasakan pemeliharaan Allah melalui perjamuan kudus. Marilah kita naikkan rasa syukur kita dengan menghaturkan persembahan mirunggan. Dipersilahkan. Saudaraku, setelah Tuhan memberikan kepada kita menjamu melalui perjamuan kudus, marilah kita naikkan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan yang akan kita barengi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama, di sini aku bawa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita ucapkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudaraku, ibadah di gereja sudah selesai dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita akhiri ibadah ini bersama-sama dengan memuji memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 185, bait yang pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.